Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugina dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang dengan NIM 2021 Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Memahami Manajemen. Hai teman-teman, apakah kalian tahu pengertian manajemen? Nah, manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengelola, mengatur, serta mengontrol berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan material, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Aktivitas manajemen sendiri tidak hanya sekedar merencanakan dan mengelola saja, namun juga melibatkan aktivitas lainnya seperti mengambil keputusan, menentukan tujuan, mengalokasi sumber daya, berkomunikasi dengan stakeholder, serta memonitor progres. Tujuan manajemen. Adapun tujuan manajemen ada beberapa di antaranya. Tujuan manajemen yang pertama yaitu untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, tujuan manajemen adalah dengan adanya manajemen, maka biaya yang dikeluarkan dapat menurun atau memperkecil biaya. Tujuan manajemen yang ketiga adalah untuk memotivasi karyawan atau anggota organisasi secara positif. Dan yang keempat adalah agar dapat menentukan dan mencapai tujuan organisasi atau suatu perusahaan. Yang kelima adalah untuk memastikan kualitas yang dihasilkan selalu bagus dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang keenam, untuk mengembangkan kemampuan karyawan atau anggota organisasi sesuai bidangnya. Yang ketujuh, dapat mempermudah proses adaptasi terhadap terjadinya perubahan dalam berbagai bidang. Selanjutnya di sini mari kita kenali unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen yang pertama yaitu sumber daya manusia. Nah, seorang karyawan harus memiliki kemampuan untuk memanajemen sumber daya manusia dengan baik. Unsur manajemen yang kedua adalah metode. Nah, dalam melakukan kegiatan manajemen, seseorang dapat menerapkan berbagai macam metode yang telah tersedia ataupun mencoba menciptakan metode manajemennya sendiri. Nah, untuk menentukan metode yang paling cocok dengan kondisi organisasi, maka perlu dilakukan riset terlebih dahulu. Unsur yang ketiga yaitu mesin. Nah, maksudnya adalah teknologi yang digunakan mulai dari komputer, laptop, hingga mesin berat. Seseorang manajer harus mampu mengalokasikan kebutuhan mesin yang tepat. Jangan sampai ada mesin atau teknologi yang ujung-ujungnya tidak terpakai atau terbengkalai. Unsur yang keempat, material, seperti bahan baku misalnya. Nah, manajer perusahaan konveksi untuk bagian produksi harus bisa mengelola material yang dibutuhkan selama proses produksi, seperti kapas, benang, kain, serta bahan baku lainnya yang dibutuhkan. Nah, manajer tersebut harus memastikan material yang digunakan cukup dan memiliki kualitas yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Unsur yang kelima yaitu uang. Nah, dalam hidup, kita sebagai individu pun juga harus pandai memanajemenkan uang, apalagi seorang manajer perusahaan di bidang keuangan. Mereka harus memastikan money flow perusahaan berjalan dengan baik dan lancar demi keberlangsungan bisnis. Unsur manajemen yang terakhir yaitu pasar. Nah, dengan melakukan manajemen pasar, perusahaan dapat memasarkan atau menjual produk mereka kepada target market yang lebih sesuai, sehingga kemungkinan terjadinya pembelian dapat lebih tinggi. Setelah kita mempelajari tentang unsur-unsur dari manajemen, yuk kita belajar tentang fungsi-fungsi manajemen. Apa saja sih fungsi-fungsi dari manajemen itu? Nah, selain terdiri atas berbagai unsur, manajemen juga memiliki berbagai fungsi. Nah, fungsi manajemen yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Nah, pada tahap awal kegiatan manajemen dilakukan perencanaan untuk menentukan target yang ingin dicapai organisasi beserta langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, proses perencanaan di awal penting untuk dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian atau pengelompokan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pengorganisasian ini dapat diterapkan pada unsur-unsur manajemen yang ada. Misalnya, pengorganisasian sumber daya manusia sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, atau pengorganisasian bahan baku material sesuai kebutuhan organisasi. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu pengarahan. Nah, fungsi pengarahan penting untuk dilakukan agar proses pencapai tujuan dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan yang telah direncanakan.
Nah, fungsi manajemen yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau monitoring. Nah, fungsi ini perlu dilakukan untuk memastikan proses pencapaian tujuan organisasi tetap sesuai dengan timeline yang telah direncanakan dari awal. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.